Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena beliaulah yang telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat itu ialah nikmat kesehatan, dan kesehatan itu berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Yang kedua kali, salawat beriringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi, yang mana materi di sini masih berkaitan dengan mata pelajaran mahfuzat, dan materinya berjudulkan kehormatan itu berdasarkan adab. Jadi sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang materi tersebut, saya memohon bantuan dari siapapun yang melihat video ini. Tolong bantunya dengan cara subscribe channel ini, like, kemudian share apabila bermanfaat. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang berjudulkan asyarafu bil adabi, yaitu kehormatan itu berdasarkan adab. La tanzuronna li athwabin ala ahadin. Janganlah engkau melihat pakaian yang ada pada seseorang. In rumta ta'rifahu panzur ilal adabi. Jika engkau ingin mengenal orang itu, maka lihat adabnya. Jadi dari sini dapat kita pahamin, kalau kita ingin menilai seseorang itu tidak bisa kita nilai hanya dari pakaian yang dia pakai. Kalau kita ingin mengenal orang tersebut lebih dalam, maka kita harus mengenal orang itu dengan melihat adabnya, perilakunya, tabiat kebiasaannya itu gimana dia dengan kita. Kadang ada orang berpakaian bagus, tapi belum tentu adab perilakunya bagus. Kadang ada orang yang berpakaian yang tidak bagus, tapi adab perilakunya bagus. Jadi kita kalau menilai seseorang itu tidak hanya dari penampilannya saja, ya. Dianjurkan kita menilai seseorang itu harus dengan dilihat dari adabnya dan perilaku keseharian dia. Kemudian selanjutnya, wamal husnu fi wajhil fata syarafal lahu. Dan tidaklah keindahan yang ada pada wajah seseorang itu kehormatan baginya. Illam yakun fi fi'lihi wal khalaiki. Jika tidak diiringi dengan keindahan pada perbuatan dan perilakunya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, kita kalau menilai seseorang itu tidak cukup hanya dari pakaiannya saja. Tidak cukup menilai orang itu dari keindahan pada wajah seseorang itu. Kita harus menilai seseorang itu agar kita bisa lebih mengenal lebih dalam. Kita itu menilai orang itu dari perilakunya, harus diiringin dari perbuatan dia kepada kita tuh gimana. Jadi seperti itu. Kemudian
Yang terakhir, falyanzuronna ila man fauqahu adaban. Maka hendaklah seseorang melihat orang yang lebih baik dari dirinya dari segi adab. Wal yanzuronna ila mandunahu malan. Dan hendaknya juga ia melihat orang yang kurang dari dirinya dari segi harta. Jadi maksud arti dari mahfuzat yang terakhir ini, kalau kita ingin menilai seseorang itu, kalau dia tuh baik sama kita, dilihat dari segi adab dia itu gimana kepada kita. Dan kita juga harus melihat orang itu dari segi hartanya tuh kurang. Ya, maksudnya segi harta kurang itu jangan melihat orang itu ke atas. Jadi lihatlah orang yang di bawah kita gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang di bawah kita itu lebih susah dari kita. Ya. Jadi kalau kita ingin bersyukur, ya kita harus melihat orang yang di bawah kita yang lebih susah dari kita. Ya, kalau kita ingin bersyukur. Tapi kalau kita ingin merasa kurang, tidak pernah cukup, maka tidak usah melihat ke bawah. Lihatlah ke atas yang orang lebih dari kita. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Dari situ sudah jelas Allah berkata kalau kita bersyukur pasti kita akan ditambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, tapi kalau kita tidak bersyukur, ya, maka azab Allah itu sangat pedih. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini, kalau kita ingin mengenal orang lebih dalam, kalau kita ingin mengenal seseorang lebih dalam, siapapun itu, entah itu teman, entah itu sahabat, dimanapun kita berada, kita menilai orang itu tidak cukup dari pakaiannya, tidak cukup dari penampilannya, tidak cukup dari keindahan wajahnya. Ya, kalau kita menilai seseorang itu dari keindahan wajahnya atau dari berpenampilan dia gimana, maka harus disertai dengan kita menilai seseorang itu dari perbuatannya, segi adabnya dia gimana, dan kebiasaan dia, keseharian dia sama kita tuh gimana, dilihat. Ya. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak ada yang sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Ya, apabila video ini bermanfaat, silakan like video ini, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, kemudian share. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu milak wa mittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.